Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan, yaitu sosok Bartimeus yang meminta belas kasihan dari Yesus dan juga minta kesembuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bartimeus dalam arti katanya yaitu anak yang penuh dengan kehormatan. Dalam arti ini bahwa ia merupakan orang yang merasakan bahwa kehadiran Yesus itu dipahami sebagai penyelamat, sehingga ia mendapatkan kesembuhan, dan kesembuhannya inilah yang menjadi tanda kehormatan. Kehormatan itu bukan milik Bartimeus sendiri, tetapi kehormatan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Bartimeus menunjukkan bahwa ia merasakan kedosaan. Ini ditunjukkan dalam tradisi, yaitu tradisi Yahudi, di mana menekankan bahwa orang yang berbuat dosa itu mempunyai penyakit, atau orang yang mempunyai penyakit itu mengalami kedosaan. Ini adalah pengalaman Bartimeus sendiri, pengalaman di mana mungkin ia merasakan rasa dosa, dan mungkin juga tidak, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam lingkup Yahudi dahulu, dikatakan bahwa apabila orang mengalami sakit, mungkin keturunannya atau ayahnya itu mengalami kedosaan sehingga diturunkan kepada anaknya, atau ia sendiri melakukan banyak dosa sehingga mendapatkan penyakit. Inilah konsep di mana orang-orang Yahudi memahami bahwa penyakit itu bawaan dari dosa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bartimeus, memohon atau minta ampun dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rasa kasihan atau belas kasih Tuhan itu ditunjukkan ketika apa yang diminta oleh Bartimeus, yaitu ia menginginkan kesembuhan, sehingga Yesus pun menyembuhkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bartimeus merasakan rahmat yang begitu luar biasa ketika ia disembuhkan, sehingga ia bersyukur dan mengikuti Tuhan. Ini adalah tindakan rasa syukur di mana ia mengikuti Tuhan sendiri. Rasa yang dihasilkan dari pengalaman ketika disembuhkan ini merupakan pengalaman yang sungguh-sungguh meneguhkan dan juga membuat iman semakin terbuka dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman memohon berkat atau memohon sesuatu dalam hal doa, ketika kita membutuhkan sesuatu dan diberikan oleh Tuhan, maka kita merasakan rasa syukur yang begitu mendalam. Karena apa? Karena sudah siap, batinnya sudah siap, dan Tuhan memberikan rahmat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tentu mengalami hal semacam ini, mungkin berdoa lalu langsung dikabulkan, ada juga yang tidak dikabulkan, dan dikabulkan tetapi dalam jangka waktu yang lama. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berdoa, Tuhan pasti sudah mengabulkan. Karena apa? Karena apa yang kita minta dari Tuhan itu pasti dikabulkan. Namun kita perlu mendalami hal ini. Yang pertama, ketika kita berdoa, mungkin pada saat itu Tuhan itu mengabulkan.
Dan yang kedua, mungkin tidak dikabulkan langsung, tetapi menunggu hari kemudian atau beberapa minggu, bahkan sampai bertahun-tahun baru dikabulkan. Lalu yang ketiga, di mana kita berdoa tetapi tidak dikabulkan. Nah, ini yang ketiga, ini perlu kita pahami, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu terbaik bagi kehendak-Nya dan juga bagi kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak mampu melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan rahmat, kita perlu belajar mendalami apa kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu sungguh indah dan juga menyelamatkan. Sehingga ketika kita menemukan Kristus dalam rencananya, dalam pengalaman hidup kita yang mungkin sulit, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan mendidik kita dan kita perlu menyadari bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Karena tidak semua hal yang kita minta itu mungkin kita siap untuk menerimanya, sehingga dalam bentuk yang lain yang mengarahkan kita kepada Tuhan, yang mengarahkan pada kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan tidak kita tinggalkan setelah kita memohonkan berkat dan terkabulkan. Terkadang ketika kita memohon berkat lalu dikabulkan dan begitu seterusnya dikabulkan terus, nanti kita tidak akan melihat Tuhan, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Kita tidak merasakan ada perjuangan, kita tidak merasakan bahwa ada hal yang kita kejar yang juga memuliakan Tuhan nantinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan pada pengalaman hari ini, yaitu kita memperingati Santo Justinus Martir, di mana pengalaman dia sebagai seorang santo yang tentunya martir dialaminya dan ia membuahkan hasil, yaitu sebagai santo. Seperti tadi, memperjuangkan keinginan kita, ternyata keinginan kita tidak sesuai, tetapi kehendak Tuhan sungguh-sungguh diberikan dan akhirnya mendapatkan suatu hal yang lebih mulia, yaitu keselamatan, seperti yang dialami oleh Santo Justinus Martir ini. Ia mungkin mengharapkan hidupnya enak, tetapi apa yang dialami adalah kemartiran dan sungguh-sungguh berat. Tetapi itu membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh menjalaninya, menderita juga, dan akhirnya yang diberikan oleh Tuhan adalah hal yang terbaik. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terkadang ketika kita memohonkan berkat dari Tuhan, kita tidak melihat secara sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kita hanya mengikuti kehendak kita supaya nanti terjadi, bim salah bim langsung terjadi, tetapi tidak seperti itu apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memerlukan iman dan perbuatan kita, usaha kita untuk memahami kehendak-Nya secara sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bacaan pertama kita mengetahui bahwa apa yang di dalam diri manusia itu diketahui oleh Tuhan. Sebab Tuhan alam semesta telah menetapkan supaya jagat raya didukung dengan kemuliaan-Nya, lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencana hati diketahuinya. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita semua, tentu berdasarkan kehendak yang terbaik. Seperti Bartimeus tadi, orang yang sudah menderita dan akhirnya membutuhkan kesembuhan, dan Tuhan mendengarkan seruannya sehingga ia disembuhkan. Lalu apa yang dinyatakan bahwa tidak ada pikiran satupun yang terluput dari Tuhan, dan perkataan manapun, ciptaan besar dari kebijaksanaannya diatur rapi olehnya, sebab dari kekal sampai kekal ia ada. Ini menunjukkan bahwa
Tuhan mengetahui semua yang dikehendaki oleh manusia, sehingga ia menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang dinyatakan melalui kesembuhan seperti pengalaman Bartimeus tadi, dan juga apa yang dibutuhkan itu diketahui oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap bertekun dalam doa, dalam permohonan kita, walaupun nantinya tidak dikabulkan secara langsung, tetapi kita terus-menerus bertekun dalam doa, karena ini yang menuntun iman kita dan mendewasakan iman kita, sehingga kita menemukan kemuliaan Tuhan itu ada di situ. Kebesaran Tuhan itu menunjukkan bahwa Ia nantinya dapat memberikan rahmat yang lebih besar, yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam pengalaman hidup kita setiap harinya tentu kita selalu diberkati dan mendapatkan keteguhan untuk terus-menerus memaknai hidup ini, dan juga menjadikan kita sebagai orang yang bijaksana dan selalu dituntun serta gembira dalam melaksanakan kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.